Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Subtema 2 mengenai pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Nah, di sini ada gambar Siti, Dayu, dan Edo yang sedang berjalan di pinggir jalan. Nah, ada Siti, Dayu, dan Edo dan ada di pinggir jalan. Nah, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Nah, Dayu tiba-tiba batuk-batuk. Nah, kata Siti, Siti mengajak untuk berteduh di bawah pohon rindang. Nah, lalu Dayu, Siti, dan Edo pun berjalan menuju pohon rindang tersebut. Nah, Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Nah, segar sekali udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Yang pertama, mengapa Dayu batuk? Karena Dayu tidak sengaja menghirup asap kendaraan dari mobil sehingga menyebabkan Dayu batuk-batuk. Nah, yang kedua, mengapa kita merasa nyaman berada di bawah pohon rindang? Karena saat kita berada di bawah pohon rindang, udaranya pun akan terasa sejuk dan berbeda. Nah, coba nanti kalian bisa coba berada di bawah pohon, apakah terasa sejuk atau tidak. Sekarang kita ke faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna hingga memerlukan alat pernapasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Nah, banyak sekali penyebab gangguan pernapasan, misalnya influenza atau flu, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, sedangkan kalau faktor lingkungan itu yaitu lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Nah, udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, seperti yang tadi Dayu, Siti, dan Edo yang berjalan di tepi jalan, mereka menghirup asap kendaraan dari mobil sehingga menyebabkan Dayu batuk-batuk. Sedangkan Siti dan Edo langsung menutup mulut dan hidung mereka. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Coba kalian baca halaman 53 mengenai kuldesak lantaran Jerebu. Nah, di situ ada teks di halaman 53. Nah, di sini berikut adalah kata tanya berserta informasi yang ingin diketahui. Nah, kalau kata tanya apa, berarti informasi yang ingin diketahui mengenai penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kalau di mana, berarti informasinya menyebutkan atau penjelasan tempat. Kalau kapan, berarti menyebutkan atau penjelasan waktu, kapan terjadinya. Kalau siapa, berarti informasinya menyebutkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kalau mengapa, berarti informasi yang didapatkannya penyebab, alasan, atau sebab dalam suatu cerita. Sedangkan kalau bagaimana, berarti informasi yang diperolehnya keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Nah, sedangkan kalau berapa, berarti menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, di sini Bu punya contohnya. Nih, apa berarti kata pertanyaannya? Apa penyebab asap di Riau? Berarti penyebabnya asap di Riau adalah kebakaran hutan. Berarti informasi mengenai penjelasan. Nah, sedangkan yang kedua, siapa narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut. Nah, narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut bernama Asep. Berarti kalau siapa menanyakan
nama orang, jabatan atau pekerjaan. Nah, sekarang di mana? Berarti pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan atau di Jambi. Nah, berarti ini menanyakan nama tempat kalau di mana. Kalau bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahayanya asap? Nah, jawabannya sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Nah, bagaimana berarti mengenai bagaimana upaya atau proses, cara atau penjelasan mengenai suatu teks. Nah, kalau mengapa berarti mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Berarti jawabannya langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian tugasnya kerjakan halaman 54. Nah, di sini kalian lengkapi lagi. Ada kata tanya, ada pertanyaan, jawaban. Nah, apa berarti tulis di sini? Minimal 3 ya. 3 semua. Di mana, bagaimana, mengapa, siapa, apa. Nah, tulis di situ. Nah, dan kerjakan yang ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua. Ini ditulis dengan soalnya di buku tulis ya. Nah, menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar, kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan dan tanaman? Nah, apa alasan memilih jawaban di atas? Berarti kalau di sini jawabannya memilih kota penuh pabrik atau desa yang penuh pepohonan. Nah, di sini alasan mengapa dijelaskan. Kalau yang ini, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Nah, jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Nah, jika lingkunganmu terasa kurang segar, apa penyebabnya juga? Pilih salah satu. Apakah segar atau kurang segar? Nah, apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Nah, nanti kerjasama dengan orang tua. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.